Shalom bagi kita semua, perkenalkan nama saya Hildegard Ivana Manaha. Saya berasal dari Riau dan saya anggota Jemaat PAUK. Di sini saya akan berbagi tentang panggilan saya menjadi seorang hamba Tuhan. Dulu sebelum saya masuk sekolah, saya mengatakan bahwa saya ingin menjadi seorang dokter. Walaupun pada saat itu saya belum mengerti apa itu arti cita-cita. Namun cita-cita ini berlanjut sampai saya ke kelas 1 SMP. Di kelas 1 SMP inilah saya baru menyadari apa sebenarnya alasan saya ingin menjadi seorang dokter. Saya sangat menyukai profesi seorang dokter karena saya suka dengan pelayanan mereka yang sangat baik, yang sangat ramah terhadap semua orang. Dari situlah keinginan saya menjadi seorang dokter semakin kuat. Di masa-masa SMP, saya juga mulai ikut kebaktian, pelayanan, seperti memimpin pujian, bahkan sampai menari. Dan masa SMP adalah masa yang paling suram menurut saya, karena pada masa SMP saya banyak mengalami hal-hal mistis yang mengganggu kehidupan sehari-hari saya, bahkan kehidupan rohani saya, yang merubah saya menjadi pribadi yang penakut. Kelas 3 SMP, orang tua saya pindah tugas di Riau dan mengharuskan saya untuk beradaptasi kembali di lingkungan sekolah. Suatu waktu ketika saya pulang sekolah, tepat berhenti di depan lampu merah, saya melihat sekelompok orang dengan berpakaian aneh dan banyak tindik di badannya. Mereka sering disebut dengan anak pang. Dan pada saat itu mereka melambaikan tangan kepada saya dan saya juga membalas mereka. Dan dari situ timbul keinginan saya untuk mengenal mereka jauh lebih dalam. Namun itu hanyalah sebuah keinginan dan saya juga belum terlalu serius untuk itu. Pada saat saya kelas 1 SMA, cita-cita saya berubah drastis menjadi seorang tour guide. Jika saya tidak bisa menjadi seorang tour guide, saya akan menjadi seorang traveler. Dan dari situ saya mulai les bahasa Inggris. Masa SMA adalah masa yang paling membingungkan bagi saya karena saya merasa bingung tentang arah pendidikan saya. Saya juga kembali mengalami hal-hal mistis. Semakin hari, kuasa kegelapan ini semakin mengganggu saya dan bahkan hampir membahayakan saya. Saya sangat bingung dan takut, sampai akhirnya saya meminta orang tua saya untuk melakukan pelayanan pribadi, karena orang tua saya juga adalah seorang gembala. Dan orang tua saya mengatakan, kamu tidak bisa mengusir kuasa kegelapan itu jika tidak ada Yesus di hati kamu. Dan setelah pelayanan pribadi, saya merasa diri saya menjadi lebih tenang dari sebelumnya, dan saya lebih bisa menghadapi hal-hal seperti itu. Setelah itu, saya mulai mengajar sekolah minggu dan saya mulai ikut katekisasi. Singkat cerita, Desember 2019, saya pulang kampung dan saya menghadiri Natal di salah satu gereja. Dan pada saat ibadah berlangsung, ada sesuatu terjadi. Saya merasakan hal yang berbeda dari sebelumnya. Selama ini saya ke gereja, saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Tapi pada saat itu berbeda. Saya seperti disambut oleh seseorang yang membuat saya bertahan dan membuat saya nyaman dalam ibadah itu. Saya ingat satu ayat yang disampaikan pada saat itu yang terdapat di dalam Matius 28 ayat 19 yang berbunyi, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ayat ini sudah sangat sering didengar, tapi pada saat itu seperti pesan khusus Tuhan untuk saya yang membuat saya penasaran. Ketika saya pulang dari Natal itu, saya masih ragu untuk mengatakan keputusan kecil saya kepada orang tua saya. Setelah saya 1 minggu di kampung, saya mulai berani mengatakan keputusan saya. Orang tua saya langsung kaget dan bingung. Karena saya mengatakan, bolehkah saya menjadi seorang hamba Tuhan? Orang tua saya mengatakan, tanya Tuhan, jangan asal ambil keputusan. Dari situ saya mulai setiap hari berdoa dan suatu waktu ketika saya berdoa, ada iblis yang menampakkan diri kepada saya dan menatap saya tepat di depan saya. Dan iblis ini mengejek saya, menertawakan saya, seolah-olah saya tidak bisa dan tidak sanggup menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi pada saat itu saya tidak takut, saya mengusir roh jahat itu di dalam nama Tuhan Yesus dan akhirnya roh jahat itu pergi. Semakin hari Tuhan semakin memberi kekuatan kepada saya dan semakin hari Tuhan semakin membukakan jalannya kepada saya. Ketika saya merenung di depan rumah, saya kembali teringat dengan kerinduan saya untuk bertemu dengan anak pang, untuk mengenal anak pang. Dan akhirnya saya menyusun rencana agar saya dapat bertemu dan berbincang dengan mereka. Dan puji Tuhan, 28 Januari 2020, saya bisa berbincang dengan mereka, bisa bercanda tawa dengan mereka. Dan ketika saya pulang dari pertemuan itu,
Saya punya kerinduan untuk melayani orang-orang seperti mereka, agar orang-orang seperti mereka bisa merasakan kasih Tuhan dan juga mereka bisa mengenal Yesus lebih dalam. Tahun 2020 ini saya merasa jauh lebih berani untuk menghadapi hal-hal mistis karena saya sudah yakin saya sudah punya Tuhan Yesus yang meretakkan segala jalan iblis. Ketika saya memilih menjadi seorang hamba Tuhan, segala perasaan takut, bingung itu berubah menjadi perasaan yang lebih percaya dan berani. Dan saya semakin percaya dengan panggilan Tuhan melalui firman-firman yang tersirat yang menguatkan panggilan saya. Dan saya bersyukur Tuhan sudah menghapus rasa takut yang selama ini menghantui saya. Dan di dunia nyata masih banyak orang yang melemahkan saya, meremehkan saya, dan menjatuhkan saya. Namun cara Tuhan menolong sangatlah indah. Tuhan memberikan orang tua yang selalu mensupport saya, yang selalu menguatkan saya, yang menurut saya itu lebih dari cukup. Dan kekuatan Tuhan melalui firman-Nya itulah yang sangat menguatkan saya sampai saat ini. Tujuan saya masuk STT Aletheia agar saya punya bekal ilmu dan karakter untuk melayani di lapangan. Dan saya siap dibentuk di STT Aletheia. Saya berpikir saya memang tidak menjadi seorang dokter yang mengobati fisik, tapi saya yakin Tuhan akan memakai saya untuk membantu menyembuhkan hati dan jiwa orang-orang dengan kasih Kristus. Dan saya memang tidak menjadi seorang tour guide atau traveler, tapi saya yakin Tuhan akan memakai saya untuk menyampaikan Injil di seluruh dunia. Semoga kesaksian saya ini bisa menjadi berkat bagi kita semua dan Tuhan Yesus memberkati.